Tenang walau terhimpit. Pikiran bisa membuat istanamu menjadi neraka dan bisa membuat nerakamu serasa istana. Kalimat itu sangat kuat disebut di sebuah film kolosal yang sangat ternama berjudul 300. Film 300 menggambarkan semangat juang 300 tentara Yunani, yaitu kaum Sparta, yang dipimpin oleh Raja Leonidas melawan 30.000 tentara Persia yang dipimpin raja yang sangat kejam bernama Xerxes. Semangat Sparta sampai kini menjadi sebuah legenda. Karena hanya dengan 300 orang mampu bertahan berhari-hari melawan ribuan tentara. Dan dengan alat perang yang sangat seadanya. Strategi sang raja memilih bertempur di medan yang sangat sempit, yaitu terusan Thermopylae, yang dikenal sebagai tebing kematian, mampu meredam agresi pasukan Persia. Tekanan demi tekanan yang datang, termasuk pengkhianatan dari salah satu pasukannya, yang membocorkan strategi perang Leonidas, tidak membuat sang raja panik. Ia tetap tenang dan memiliki pengharapan. Saya melihat situasi saat ini ada miripnya dengan situasi perang Spartan. Kondisi di mana kita bertempur dengan wabah virus corona dengan strategi dan arahan pemerintah untuk kita melakukan karantina mandiri atau berdiam di rumah. Situasi ini semakin berat bagi mereka para pekerja informal di mana mereka mendapatkan upah harian. Ini berarti kalau mereka tidak keluar, mereka tidak dapat upah, dan tentu saja dia dan seisi rumahnya akan kesulitan untuk makan. Kesadaran diri untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain haruslah menjadi alasan utama kita untuk tetap bertahan tinggal di rumah. Pikiran menjadi kunci utama yang mengendalikan semua emosi kita. Ketika kita berpikir hal yang menyenangkan, maka emosi bahagia akan muncul. Dan begitu juga sebaliknya jika kita berpikiran tentang kesedihan. Pikiran itu ibaratnya seperti CPU komputer yang memprogramkan tubuh kita. Perasaan tenang atau tidak panik hanya bisa diciptakan dari pikiran yang positif. Pikiran kita membutuhkan asupan yang tepat, yaitu kata-kata yang positif, bacaan yang positif, dan tontonan yang positif. Stimulus ini dirangsang oleh panca indera kita. Itulah sebabnya ada kalimat yang mengatakan, what you think is what you feel. What you feel is what you do. And what you do is what you get. Lalu bagaimana bisa berpikiran tenang di situasi yang terhimpit? Nah, sekarang saya akan membagi 3 tips untuk Anda, saya, dan kita semua bisa menciptakan situasi tenang walaupun dalam keadaan terhimpit. Sudah siap? Boleh dicatat, boleh disimpan dalam handphone Anda. Kita mulai tips pertama. Ini hanya bersifat sementara. Tanamkan kalimat ini di dalam pikiran Anda, bahwa situasi ini hanyalah sementara. Ketakutan dan himpitan ini hanyalah sesaat. Semakin kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, semakin pikiran kita mampu mengolah kata-kata menjadi emosi yang menenangkan. Sudah ada contohnya. Negara Cina yang kini sudah bebas dari wabah, pencabutan lockdown, perlahan ekonomi mereka mulai membaik dan akan tetap lebih baik. Tips kedua, pilih apa yang Anda mau baca, dengar, dan lihat. Tidak semua berita mengenai situasi corona ini perlu Anda baca. Yang ada hanya membuat pikiran kita overload dengan semua informasi yang bahkan juga tumpang tindih atau simpang siur. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum pasti sumbernya. Batasi diri Anda dengan hanya memilih bacaan yang tepat, tontonan yang tepat, atau jika tidak ada bacaan atau tontonan yang sesuai, sebaiknya kita beribadah atau beristirahat saja. Tips ketiga,
keluarga dan orang terkasih menjadi sumber kekuatan. Situasi saat ini memanglah tidak mudah. Bukan hanya Anda yang merasakannya, tetapi juga orang lain. Tetangga Anda, rekan kerja Anda, mungkin juga bos Anda, bahkan termasuk orang terkasih Anda, yaitu suami, istri, orang tua, mungkin juga anak-anak Anda. Kita harus menjadi virus positif bagi mereka. Kita harus menjadi orang yang optimis bagi mereka. Terdengar klise memang, tetapi percaya deh, ini sangat membantu. Keluarga adalah life support system terbaik di dunia ini. Tatapan mata mereka menjadi motivasi terkuat kita bahwa kita harus sehat. Kita harus mampu melewati ini dan tidak boleh ada kata menyerah. Kembali ke kisah film 300. Film ini dibuka dengan scene di mana Leonidas kecil harus bertarung dengan serigala liar untuk bisa mendapat pengakuan sebagai raja. Leonidas kecil sudah tersudut oleh serigala yang lapar dan ia hanya memiliki satu tombak di tangannya. Tombak itu pun tidak membuat serigala takut. Justru serigala semakin lapar karena mencium aroma darah Leonidas. Dengan sangat tenang, Leonidas kecil membuat posisinya yang terhimpit menjadi sebuah kekuatan. Ia memaksa serigala masuk ke goa yang sempit, yang membuat serigala itu tidak bisa bergerak. Pilihan serigala itu hanya maju untuk menerkam, dan di saat itulah tombak Leonidas dihujamkan. Kita mungkin tidak se ekstrim itu, namun ketika pikiran kita tenang, himpitan yang kita rasakan akan menjadi sebuah kesempatan kita untuk melompat lebih dan sangat tinggi. Pikiran adalah energi terbesar manusia. Pikiran mampu membawa manusia menyeberang galaksi. Namun pikiran juga mampu melumpuhkan raksasa. Pelihara pikiran kita untuk sesuatu yang menghasilkan energi positif. Teman-teman semua, kita telah berhasil menjalani work from home selama 14 hari dan kita membuktikan bahwa kita mampu. Berapa hari lagi ke depan pemerintah meminta kita untuk stay di rumah? Kita belum tahu. Tapi kita percaya arahan pemerintah adalah hal yang terbaik untuk kita ikuti. Dan berapa hari pun kita akan masih di rumah, kembali ke materi hari ini, pelihara pikiran kita. Karena pikiran kita yang menentukan kita betah, kita sehat, kita happy, semua berawal dari pikiran kita. Terima kasih teman-teman. Stay at home, stay healthy, stay clean, and one more, stay happy. Sampai jumpa di episode berikutnya.